Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Qala berkata siapa Ibnu Malikin, Qala berkata siapa Ibnu Malikin, siapa Imam Ibnu Malik, wasahihu bermula pendapat yang benar, wasahihu bermula pendapat yang benar, jawazuhu jawazuhu itu bolehnya idmar, liqaulihi karena sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isinya sabda aqrabihima, kepada paling dekatnya tetangga ya.
Minka dari kamu, baban apanya, pintunya. Bermula lafat akrobihima bil jari itu dengan dibaca jer, jawaban karena menjadi jawab, liman kepada orang, qolat kulta, ini bukan, itu ada taknya nggak di situ? Hah? Ada ya? Qolat yang bertanya siapa, man ila ayyihima, kepada siapakah saya memberi apa? Kepada siapakah uhdi memberi siapa saya? Wali qaulil arabi, dan karena ucapannya orang Arab, isinya ucapan khairin, kepada kebaikan, liman kepada orang, qala yang berkata siapa, man kaifa hale bagaimana, asbahtu menjadikan siapa saya, fahudifat maka dibuang apa alba'u ba, wa abqa dan tetap apa amaluha, wa abqa dan tetap apa amaluha apa amalnya ba. Li'anna makna kaifa, karena sesungguhnya makna kaifa itu ayu halin, itu lafat ayu halin, bagaimana keadaan. Fa'idha ja'alu maka jikalau menjadikan siapa Arab makna harfil jarri pada makna huruf jar, dalilan pada bukti, kana maka ada apa lafduhu apa lafadznya harful jar, aula itu lebih utama. Fahadihis samaniyatu maka bermula ini yang 8, al mawadi'u yang diletakkan, al muttaqaddimatu yang telah didahulukan, ya juzu itu boleh, ayyuqosa apa bahwasanya dikiaskan, apa alaiha atas rubba, inda bani maliki menurut Imam Ibnu Malik. Samaniyah mawadi'ah itu yang maksudnya setelah apa, waw, fa, dan bal itu kan ada tempat-tempat lagi yang dimana bisa membuang atau bukan membuang apa, menyimpan huruf jar. Nah, itu menurut Imam Ibnu Malik itu bisa dikiaskan seperti rubbah gitu. Qala berpendapat siapa Imam Abu Hayyan, wayang bagi dan soyokyanya
alla yasbuta, bahwasanya tidak tetap apa samania fil qiyasi di dalam pengkiasan alaiha atas rubba, lianna ashabina, karena sahabat-sahabat kami, nasu itu menulis siapa ashabuna, ala annahu atas sesungguhnya kelakuan, la yajuzu tidak boleh apa hadfu harfil jarri, apa membuang huruf jar, wa ibqa'i amalihi, dan menetapkan amalnya huruf jar, illa idza uwido, kecuali ketika diganti apa minhu dari huruful jar. Wadalika, dan bermula itu ta'widu hurufil jar, ta'widu harfil jarri gitu ya. Fi babil qasami itu tetap di dalam bab qasam. Wa fi babikam, dan di dalam bab kam. Ala khilafin, atas perbedaan pendapat. Waja'alu, dan menjadikan siapa ashabuna qaulal arabi, pada ucapannya orang Arab, khairu afakillahi, sebaik-baiknya pertolongan Allah, menjadikan minasyadi, dari sesuatu yang syad, sesuatu yang langka atau jarang, alladhi, yaitu syah, la yuqasu, yang tidak dapat dikiaskan, apa alladhi alaihi, atas qaulal arab. Waqad yajurru, dan terkadang mengejerkan, waqad yajurru, dan terkadang mengejerkan siapa Arab, bigoirima, dengan tanpa sesuatu, dukiro, yang telah disebutkan apa mahdufatan, hale dibuang. Kakauli Farozdak, seperti pendapatnya penyair yang bernama Farozdak. Idza qila, ketika dikatakan ayyun nasi, bermula manakah manusia, syarrun, itu lebih buruk, apanya, qabilatan, qabilahnya, asyarat, memberikan isyarah, apa al-asobi'u, asyarat, memberikan isyarah, apa al-asobi'u. Kulaibin, pada Kulaib itu suku ya.
bil akfi hale dengan telapak tangan. Ai ila Kulaibin, tegasnya kepada Kulaibin. Wala yuqasu, dan tidak dapat dikiaskan minhu dari contoh illa alama, kecuali atas sesuatu dukiro yang disebutkan apama fi babikam, di dalam bab kam, min jarri tamyizikam al istifhamiyati, dari mengejarkan tamyiznya kam istifhamiyah bimin dengan min, mudmarotin yang tersimpan. Nah, ini jadi kalau menurut Imam Ibnu Malik, ya, menurut Imam Ibnu Malik, kalau misalkan huruf jer itu bisa dikiaskan sebagaimana rubbah, seperti itu. Di mana rubbah ini bisa disimpan, tetapi amalnya tetap mengejarkan. Tetapi menurut Imam Abu Hayyan bahwasannya pendapat-pendapat sebelumnya tadi, yang 8 tadi, itu tidak dapat dikiaskan. Tidak dapat dikiaskan itu dalam artian itu tidak bisa dicocokkan, seperti itu. Jadi misalkan ada lafadz, contohnya ini seperti di syairan. Ada lafadz di syairan yang tiba-tiba membuang huruf jer. Nah, itu tidak bisa asal kita gunakan ketika kita membuat kalam nasar, ya, atau membuat syairan sendiri itu dengan membuang huruf jer, seperti itu. Kenapa Imam Abu Hayyan tidak berkenan? Karena sebagaimana ada contoh di sini adalah lafat idza qila ayunna syarun qabilatan asyarat Kulaibin bil akfil asobi. Lafat Kulaibin ini kan, jika dikatakan manakah manusia yang paling buruk, berkata gitu, pasti orang secara nggak langsung itu menunjuk suku Kulaib. Ila Kulaibin ini kalau kita nggak ada pentafsirannya kita juga bingung, ya. Ternyata di sini Kulaibin, lafadz Kulaib ini dibaca jer karena ada huruf jer ila yang tersimpan, seperti itu. Nah, adanya huruf jer ila yang tersimpan ini tidak dapat dikiaskan kepada lafadz yang lain karena ini ucapannya Arab, seperti itu. Makanya di sini diberikan contohnya itu syairan, seperti itu. Kalau sebelum-sebelumnya itu kan penyimpanan huruf jer itu kan pasti ada penyebutan, ya. Misalkan dalam pengatofan, sebelum mengatofkan itu sudah ada lafadz yang dijerkan, seperti itu. Ya, permasalahan nanti terpisah dengan la atau lau itu kan tetap dikatakan masih menyimpan huruf jer, sekalipun itu pendapat yang lemah, seperti itu. Nah, kecuali ada di bab kam istifhamiyah, ya, di mana tamyiznya itu dijerkan dengan huruf jer min yang tersimpan.
Idza dakhala apabila masuk alaiha atas tamyiz. Oh, alaiha atas ini aja ya. Alaiha atas kam apa harfu jarrin apa huruf jar. Nahu itu seumpama contoh bikam dirhamin ishtaraitu abdan. Bikam dirhamin dengan berapakah dirham? Ishtaraita membeli siapa kamu? Abdan pada seorang budak. Ai bikam tegasnya dengan lam. Huruf terakhirnya lam yang mana? Abdan. Itu lam. Di sini alif. Iya. Lam apa alif itu setelah abdan, setelah dal? Hah? Alif. Oh. Ya berarti nggak apa-apa sih. Berarti abdaka itu kan menunjukkan ishtaroita bukan ishtaroitu kan. Ya ditambahin aja nggak apa-apa. Abdaka pada budakmu gitu ya. Ai bikam tegasnya dengan berapakah? Min dirhamin dari dirham. Nah itu asalnya itu dari lafadz dirhamin itu ada min yang tersimpan. Jadi dirhamin ini kan asalnya menjadi tamyiz, kemudian dijerkan dengan min. Keterangan ini kan udah pernah lewat ya, pembahasan itu tamyiz, ya kan ya. Nah, di sini ada pembuangan huruf jermin disebabkan kam di sini kemasukan huruf jer. Nah, seperti kalau misalkan di kam istifhamiyah ini bisa dikiaskan kalau permasalahan pembuangan huruf jer. Wa fi babi kana dan di dalam bab kana. Wa fi babi kana dan di dalam bab kana. Bada ya. Bada nampak. Li kepadaku anni sesungguhnya aku lastu itu tidak ada siapa aku mudarik lastu itu tidak ada siapa aku mudarikama itu orang yang mengetahui sesuatu mado yang telah lalu apa ma. Wala sabikin dan dengan sesuatu yang telah lalu. Bentar.
Maf'ulun sabiqin ini wa fa'ilu al-mutmaro. Oh ya gini. Wala bisa bikin, jadi ini syiiran ini ada juga di awal ya. Di awal bab ini, babul mahfudotil asma itu juga ada di awal. Wala bisa bikin, dan dengan sesuatu yang telah lalu, syai'an pada sesuatu. Idza kana, jikalau ada apa sabiq, ja'iyan, itu sesuatu yang datang. Ai wala bisa bikin, ai wala bisa bikin, tegasnya lafat wala sabikin itu ada baknya, wala bisa bikin, tegasnya dan tidak dengan sesuatu yang telah lalu. Lafat wala bisa bikin bil ba'i itu dengan ba. Wahada, dan bermula ini contoh min atfit tawahumi, itu dari mengatofkan sesuatu, pengatofan yang samar gitu. Wahwa, halai bermula atfut tawahum, la yungkosu, itu tidak dapat dikiaskan apa atfut tawahum. Sama seperti yang ada di bab kana. Di bab kana itu ada contoh badali anni lastu mudrika mamado wala sabikin sya'an idza kana ja'iyan. Jadi itu kan lafat wala bisabiqin, itu pengatofan wala bisabikin itu kan samar ya. Ini lafat wala bisabikin ini diatofkan sebenarnya kemana gitu ya. Ternyata lafat wala sabikin ini ada penyimpanan huruf jer ba, seperti itu. Oleh sebab itu tidak bisa dikiaskan, maksudnya dalam artian tidak bisa kita membuat contoh seperti ini gitu kan ya, seperti syiiran ini gitu. Misalkan kalau kita membuat syiiran terus tiba-tiba ada pembuangan huruf jer ba, di mana pembuangan tersebut berada di pengatofan yang samar seperti itu tidak diperkenankan karena tidak dapat dikiaskan. Wa fi babilal musyabbahati, wa fi babila, dan di dalam babla al musyabbahati yang serupa bi'an dengan an, kaqauli syairi, sebagaimana ucapan syair. Isinya syair ala, ketahuilah olehmu, rojulin, asalnya jaza. Nah, Allahu bermula Allah, jaza itu memberi ganjaran hu kepada
Jangan gitu deh, nanti malah jadi ini mendahulukan ai terhadap domir. Rojulin, dari laki-laki, jaza yang telah memberikan ganjaran hu kepada rojul, Allahu siapa Allah, khairon pada kebaikan. Ya dulu yang menunjukkan apa jaza ala muhassolatin atas sesuatu yang hasil, ala muhassolatin atas sesuatu yang hasil. Ini ahwatnya kanan nih, apa ya? Sebentar. Tabaita gitu aja ya. Tabaita ada siapa kamu gitu. Bil jari bermula lafat rojul itu bil jari dengan dijarkan, bimin dengan min. Muqaddaratin yang dikira-kirakan. Ai alamin rojulin, ai alamin rojulin, ketahuilah olehmu min rojulin dari laki-laki. Jadi lafat rojulin itu kan ternyata ada min yang tersimpan. Itu. Lafat rojulin itu ada min yang tersimpan. Wassoabu bermula yang benar, pendapat yang benar. Wassoabu bermula pendapat yang benar. Anna dzalika sesungguhnya itu hukum gitu ya. Masmu'un itu berupa simai. La maqisun tidak dapat dikiaskan. Wama dan contoh yudkaru yang disebutkan apa ma fi babil qasami di dalam bab qasam. Jadi kalau menurut pendapat yang benar ini hukum-hukum pembuangan huruf jar tadi itu bukan dari sisi pengkiasan tetapi dari sisi simai. Simai itu kan ya udah maksudnya istilah katanya itu orang Arab doang yang bisa ngomong seperti itu. Arab ini dimaksud A'rab gitu ya. Suku Baduinya A'rab itu. Jadi yang bisa ngomong seperti itu ya cuman suku Baduinya A'rab seperti itu. Min jari lafdil jalalati dari mengejarkan lafdul jalalah. Biduni iwadin dari tanpa pengganti.
Haka menceritakan siapa Sibawaihi, siapa Imam Sibawai. Allahi, demi Allah, la'af alanna, sungguh betul-betul melakukan siapa saya. Bijaril jalalati, dengan mengejarkan lafdul jalalah. Yuridu, yang menghendaki siapa Imam Sibawai. Wallahi la'af alanna, pada lafat wallahi la'af alanna. Jadi pada lafat Allahi di sini ternyata ada pembuangan waul qasam. Warofu, dan bermula rofa, jaizun, itu sesuatu yang jaiz, boleh. Maksudnya warofu di sini Allahu gitu. Jadi lafadz wallahi ini bisa juga dibaca Allahu gitu, karena ada pembuangan waul qasam. Wa mana'a, dan mencegah siapa ba'duhum, siapa sebagian ulama alinahu, lahu pada arrof'u. Tetapi sebagian ulama nahu itu ada yang mencegah. Itu bangunin tuh. Bangunin tuh. Min jihati annahu, dari pandangan sesungguhnya mubtada, la khobaro, yang tidak ada jenisnya khobar, itu maujud lahu bagi mubtada, do'ifun, itu lemah, pendapat yang lemah. Tapi sebagian ulama nahwu itu melarang, karena ketika ada mubtada terus nggak ada khobar, itu lafaz tersebut bisa dijadikan mubtada, itu sesuatu yang lemah seperti itu. Yasihu, karena menjadi apa taqdiru qasami, apa mentakdirkan lafadz qasami. Qasami ini berarti menjadi mubtadanya. Wa yajuzu, dan boleh apa kaunu qasami, apa adanya lafadz qasami, mubtadaan khobar ya kaun, mubtadaan itu menjadi mubtada. Wal jalalatu, dan bermula lafdul jalalah, al khobaru, itu menjadi khobar. Karena yang lebih sah mentakdirkan qasami. Jadi lafadz Allahi itu kan asalnya ada pembuangan harful qasam, huruf qasam gitu. Tapi boleh juga dibaca rofa, tetapi sebagian ulama nahwu itu menentang, tidak boleh dibaca rofa karena tidak ada khobar. Nah, terus ada lagi pembahasan, sebenarnya ini yang menjadi mubtada itu adalah lafadz qasami yang ditakdirkan, sedangkan lafdul jalalahnya ini menjadi khobar. Wan nasobu, itu atof ke warrofu.
Wan nasobu dan bermula membaca nasob jaizun itu sesuatu yang jaiz boleh. Ala annahu atas sesungguhnya lafdul jalalah maf'ulun itu sebagai maf'ul li fi'lin terhadap fi'il mahdufin yang dibuang. Bisa juga lafdul jalalah, ya lafdul jalalah itu ya lafat Allah itu lafdul jalalah namanya. Itu bisa juga dibaca nasob sebagai apa? Sebagai maf'ul bih dari fi'il yang dibuang. Qala Al-Farisi qala berpendapat Al-Farisi siapa Imam Al-Farisi? Taqdiruhu bermula pentakdirannya contoh Allahi la af'alanna ahlafu bersumpah siapa saya Allahi dengan Allah dengan nama Allah ai billahi tegasnya dengan nama Allah. Wa inda Zujaji dan menurut pendapatnya Imam Az-Zujaj wa jama'atin dan kebanyakan ulama alzamu itu menetapkan siapa Imam Zujad wa jamaah nafsi pada lafat nafsi yaminullahi summa hudifa kemudian dibuang apa al mudofu mudof wa uqima dan ditempatkan apa mudof al mudofu ilahi apa mudof ilaih maqamahu pada tempatnya mudof. Tetapi menurut Imam Zujad dan ulama yang kebanyakan ulama nahwu itu mengatakan bahwasannya lafat Allah lafdul jalalah yang menjadi sumpah huruf qasamnya dibuang itu menurut Imam Az-Zujad sama jamaah ini sebenarnya ada pentakdirannya gitu. Kalau menurut Imam Farisi kan ahlafu pentakdirannya. Ahlafu Allahi tegasnya ada pembuangan qasam. Qasamnya itu huruf ba. Ya, huruf qasamnya itu ba. Tetapi menurut Imam Az-Zujad dan kebanyakan ulama nahwu itu ada penyimpanan lafat seperti di sini contohnya yaminullah ini lafdul jalalah di sini kan menjadi mudhof ilaih kemudian yamin ini dibuang karena dibuang akhirnya mudhof ilaih menempati tempatnya mudhof seperti itu ya intinya menjadi mudhof ilaih yang menempati tempatnya mudhof seperti itu. Udah ya, biasanya lanjut nggak? Ganti kitab tapi ini ya tetap live gitu. Tetap live ya. Udah wallahu alam bisawab. Hah? Apa? Salawatan ya udah gak apa.
rijal Allah sunai ajillah. Kita lanjut baca kitab Khulason Nurul Yakin. Khulason Nurul Yakin ini kalau di percetakan apa ini ya? Kalau di percetakan Syekh Salim bin Nabhan ini di halaman 29. Kalau di pembahasannya ini Matolibu Quraisyin lin Nabi yang nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ayisu maka ketika putus asa, siapa Quraisyin
Tolabu maka menuntut siapa Quraisyin minhu dari Nabi Muhammad. Ayus kito pada bahwasanya asalnya itu kan sakoto itu kan kepotong lah ibarat kata. Ayus kito pada bahwasannya menghapus siapa Nabi Muhammad minal Qur'ani dari sebagian Al-Qur'an. Ma yaitu Al-Quran yagidu yang membuat marah apa ma hum pada kaum Quraisy min dammi alihatihim dari mencela Tuhannya kafir Quraisy, ya berhala maksudnya itu, wa ibadatihim dan menyembahnya kafir Quraisy. Kalau enggak menghapus au yubaddila atau bahwasannya mengganti siapa Nabi Muhammad pada Al-Qur'an bi Qur'anin dengan Al-Qur'an akhara yang lain. Fa'anzala maka menurunkan Allahu siapa Allah jawaban pada jawaban lahum kepada kafir Quraisy. Ini di surat Yunus ayat 15 ini kalau di catatan sini. Kul may yakunu li an ubaddilah ila akhir al ayah. Kul katakanlah olehmu Muhammad ma yakunu tidak ada li bagiku apaan ubaddilah pada bahwasannya mengganti siapa saya pada Al-Qur'an mintil qai nafsi dari bahasanya itu mintil qai nafsi dari diriku sendiri, gitu aja. In attabi'u tidak mengikuti siapa saya ilama kecuali pada wahyu yuha yang telah menurunkan wahyu siapa Allah ilayya kepadaku. Nah di sini kemarin itu kan lanjutan ceritanya itu kan kemarin kan kafir Quraisy ini kan sebelum datang bertemu Kanjeng Nabi kan asal-asalnya itu kan kafir Quraisy ini udah menyakiti Nabi Muhammad gak mempan, kemudian menyakiti sahabat itu juga gak mempan, malah imannya bertambah. Kemarin kan ada beberapa contoh sahabat-sahabat yang disiksa oleh kafir Quraisy, bahkan sampai ada satu keluarga ya kan yang disiksa. Nah karena udah putus asa, udah nggak ada cara lain, udah mentok, akhirnya kafir Quraisy itu memberikan orang pilihan itu siapa orang pilihannya?
Uqbah ini orang pilihan kafir Quraisy, ya, di mana Uqbah di sini disuruh merayu Kanjeng Nabi Muhammad untuk tidak berdakwah, ya. Dikasih opsi seperti itulah. Akhirnya turunlah ayat apa? Kemarin ayat apa itu? Yang masalah Uqbah itu. Al-Fusilat ya, ayat 4 ya. Ayat 1. Oh iya, awal surat Al-Fusilat. Ya, akhirnya dibacakan surat ayat di awal surat Al-Fusilat. Uqbah itu akhirnya luluh. Yang asalnya Uqbah itu diutus oleh kafir Quraisy ini untuk merayu Nabi Muhammad, malah dia yang kerayu Nabi Muhammad. Ketika balik ke kafir Quraisy, malah Uqbah itu menyarankan ke kafir Quraisy, udah biarin aja Muhammad itu melakukan dakwah seperti itu. Udah nggak usah dilarang-larang lah. Tapi kan karena kafir Quraisy ini nggak terima, akhirnya datang ke Nabi Muhammad langsung nih. Setelah memberi utusan itu nggak mempan, akhirnya datang langsung rame-rame dan memberikan opsi kepada Nabi Muhammad. Gini aja deh, kalau mau kamu ini menyembah Tuhan kami dan kami menyembah Tuhan kamu, seperti itu. Tetapi Nabi Muhammad tidak mau. Ketika kafir Quraisy ini memberikan opsi kepada Nabi Muhammad, turunlah surat Al-Kafirun. Ya. Setelah turun surat Al-Kafirun, udah pokoknya putus asa. Kafir Quraisy ini udah putus asa, udah gimana ya gitu. Akhirnya gini aja deh, Muhammad, ibarat kata kafir Quraisy itu ngomongnya seperti itu. Ayat-ayat yang sekiranya menghina Tuhan kami bisa nggak dihapus? Gitu. Ayat-ayat yang sekiranya menghina berhala-berhala kami bisa nggak sih dihapus gitu? Atau kalau nggak diganti deh, gitu. Diganti. Al-Qur'annya aja diganti deh gitu, atau sebagian ayatnya diganti gitu. Akhirnya Nabi Muhammad mendapat wahyu, lagi turunlah ayat surat Yunus ayat 15 itu, yang isinya kul may yakunuli al-ayah itu sampai akhir, bahwasannya saya ini tidak bisa mengganti ya, Al-Quran sesuai keinginan saya, seperti itu. Dan saya tidak akan menyampaikan wahyu kecuali wahyu itu datang dari Allah kepada saya, seperti itu. Jadi ya udah, kafir Quraisy sudah bingung dah, ibarat kata kayak gitu. Disuruh ganti Al-Quran juga gak mau kafir Nabi Muhammad itu gak mau, ya memang seperti itu. Karena Nabi Muhammad itu menyampaikan wahyu, menyampaikan kabar gembira itu sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah, bukan serta-merta dengan keinginan atau keputusan Nabi pribadi, tidak. Karena semua apa yang disampaikan Nabi Muhammad kepada umatnya itu berupa wahyu. Paham ya? Hijratul Habasyati, hijrahnya hijrah ke kota Habasyah al-ula yang pertama, hadihi itu takdirannya. Lamma ro'a, ketika melihat siapa Nabi Muhammad, ma pada sesuatu, yalhaqu yang mengiringi atau menimpa bil ashabihi dengan sahabatnya Nabi Muhammad, sahabatnya Nabi Muhammad. Minal ada, dari menyakiti, wa anwa'il adabida,
dan macam-macam siksa. Amaro, memerintah siapa Nabi Muhammad hum pada ashab. Bangunin. Amaro, memerintah siapa Nabi Muhammad hum pada ashab bil hijroti, dengan melaksanakan hijrah ilal habasyati, ke kota Habasyah. Ilal habasyati, ke kota Habasyah. Ya, hijrahnya ini ya juga atas perintah Allah ya. Hijrahnya Nabi ini, Nabi Muhammad ini akhirnya melihat-lihat, kok malah sahabat saya ini malah sering banyak disakiti. Sahabatnya Nabi Muhammad ya, yang dimaksud di sini orang-orang yang mempercayai bahwasanya Allah itu Tuhan yang Maha Esa dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Yang dimaksud sahabat di sini nih, banyak yang menyakiti, terus siksa-siksaan yang bermacam-macam. Akhirnya Nabi Muhammad mengajak sahabatnya untuk melakukan hijrah, pindah kota gitu. Fahajaro, maka hijrah siapa siapa asyratun, siapa 10 orang gitu loh. Min ashabihi, dari sahabat-sahabatnya Nabi. Wa khomsun, dan bermula 5. Wa khomsun niswatin, dan 5 perempuan, berarti 15 ya. 10 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Minhum, itu sebagian dari asyarah. Utsmanu banu Affana, bermula Sayyidina Utsman bin Affan. Wa zaujatuhu, dan istri Sayyidina Utsman bin Affan. Ruqayyatu bintu Rasulillahi. Ruqayyatu, yaitu Sayyidah Ruqayyah bintu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yaitu putrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqat roja'u, dan betul-betul kembali siapa ashab ba'da salasati asyurin, di dalam setelah 3 bulan. Bisa babi alamil gurbati, dengan sebab adanya pengasingan, diasingkan. Wakil lati adadihim, dan sedikitnya jumlah ashab. Wakana, dan ada apa dzalika, apa itu hijrah. Fi sanat, itu nggak ada titiknya ya? Ya ada titiknya apa enggak? Hah? Iya, nggak ada nunnya kan? Itu ditambahin nun. Bangunin. Bangunin berapa? Makanya palanya jangan gini apa kalau ngaji. Tegak. Ngaji kayak gini nih gimana nggak ngantuk? Ya dikit lagi nih. Dikit lagi. Fisanatil khomisati, di dalam tahun kelima, minal hijroti, dari
Hijriyah. Wahia bermula sanatil khomisah, awalu hijrotin itu awalnya hijrah fil islami di dalam Islam. Jadi pertama kali kan kalau yang lebih masyhur itu kan ketika hijrahnya Nabi Muhammad ke kota Madinah. Sebelum seperti hijrahnya Nabi Muhammad ke kota Madinah itu Nabi Muhammad sempat mengajak sahabatnya itu melakukan hijrah gitu. Ya, sempat mengajak sahabatnya itu melakukan hijrah, diantaranya 10 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Ya diantaranya ini Sayyidina Utsman bin Affan dan istrinya Sayyidina Utsman bin Affan, yaitu putrinya Nabi Muhammad, yaitu Ruqayyah, Sayyidah Ruqayyah gitu. Tapi ternyata di sana juga terasingi dan jumlah mereka sedikit, ya kan? Akhirnya rombongan hijrahnya Nabi Muhammad ini kembali lagi ke kota Mekah. Gitu. Islamu Hamzata wa Umaro. Islamu Hamzata wa Umaro. Bermula ini itu masuk Islamnya Hamzah wa Umaro dan Umar, Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Umar. Fisanatil khomisati, Fisanatil khomisati di dalam tahun kelima. Aslama masuk Islam siapa? Rojulani 2 orang laki-laki, min kibari Quraisyin dari pembesar-pembesarnya kaum Quraisy. Ya walaupun keluarganya Nabi Muhammad itu juga salah satu dari pembesar-pembesarnya kaum Quraisy, dan juga pas hijrahnya Nabi Muhammad pas dakwahnya Nabi Muhammad secara diam-diam di tahun kedua itu kan sempat juga orang-orang dermawan dan pembesar-pembesar kaum Quraisy itu juga masuk ke dalam agama Islam, yaitu pertama ya Sayyidina Abu Bakar, itu salah satunya. Masyhuroni, yang masyhur keduanya, bil quwwati dengan kekuatan, wasyajaati dan keberanian. Ya Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Umar itu terkenal di kaum Quraisy itu bahwasanya mereka berdua ini petinggi kafir Quraisy, di mana terkenal beliau berdua ini memiliki kekuatan dan keberanian yang tangguh seperti itu. Wahuma hale bermula rojulani, Hamzah itu Sayyidina Hamzah, ammun nabiyyi yaitu pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Umaru dan Sayyidina Umar Ibnul Khattabi yang menjadi putranya Bapak Khattab. Sanil Khulafa'ir Rasyidina yang menjadi Khulafa'ur Rasyidin yang kedua. Wakana dan ada siapa Umaru, siapa Sayyidina Umar. Footnote ini ya, Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Umar ya.
footnote-nya Hamzah dulu. Wasababu islamihi, dan bermula sebab masuk Islamnya Sayyidina Hamzah. Inna jariyata apa? Bentar. Di situ setelah jariyata itu ada lafadz lagi ya, bukan langsung ida ya. Bentar. Inna jariyatan, sesungguhnya apa? Tetangga gitu aja ya. Ayyarot itu asalnya kan ayyarot, di sini kalau mana asalnya menghina. Sebentar. Oh, menegur gitu aja ya. Menegur siapa jariyah? Hu, kepada Sayyidina Hamzah. Ida'a Abi Jahlin, terhadap menyakitinya Abu Jahal. Libni akhihi, terhadap anak saudara laki-lakinya ya. Anak saudara laki-lakinya yaitu ya Nabi Muhammad gitu ya. Diartiin. Sebab masuk Islamnya Hamzah ini awalnya ini ada tetangga yang melaporkan bahwasanya Nabi Muhammad ini disakiti oleh Abu Jahal gitu. Yang awalnya Hamzah itu kan ya nggak meyakini bahwasanya Nabi Muhammad itu seorang nabi, itu kan itu belum. Nah, ketika mendengar bahwasanya Abu Jahal ini menyakiti Nabi Muhammad, Sayyidina Hamzah itu juga terima, karena Sayyidina Hamzah ini salah satu dari petinggi-petinggi Quraisy, di mana Nabi Muhammad ini adalah keponakannya seperti itu. Berkata keponakannya petinggi, senakal-nakalnya itu akhirnya tetap nggak terima sebagai paman seperti itu. Fatawajjah, maka menghadap siapa Sayyidina Hamzah,
ila dzalika syaqo. Kamu pulang ya. Ya, hati-hati. Pada itu apa? Permasalahan ya. Celaka gitu. Wa ghadaba dan marah siapa Sayyidina Hamzahu pada Abu Jahal. Wa sabba dan memaki siapa Sayyidina Hamzahu kepada Abu Jahal. Ya sama-sama pamannya Nabi Muhammad juga. Waqala dan berkata siapa Sayyidina Hamzah, kaifa hale bagaimana? Kaifa hale bagaimana tasubbu? Itu menyakiti siapa kamu Muhammadan pada Muhammad. Wa ana hale bermula saya ala dinihi atas itu tetap atas agamanya Muhammad. Summa aslama kemudian masuk Islam, memeluk agama Islam siapa? Sayyidina Hamzah. Wa kana dan ada siapa Sayyidina Hamzah? Ahsanun nasi itu sebaik-baiknya manusia. Apanya Islaman? Keislamannya. Hatta sumia sehingga dijuluki siapa Sayyidina Hamzah Asadaullahi pada gelar Asadaullahi, yaitu singanya Allah. Ya seperti itu. Jadi ketika Sayyidina Hamzah itu masuk Islam ya hidayahnya ya seperti itu. Bahwasanya mendapat berita Abu Jahal ya. Abu Jahal itu menyakiti Nabi Muhammad gitu. Footnote yang kedua ya. Itu ada catatan kaki di lafadz Umaru. Maka tidak ada siapa ahadun siapa seseorang yarju itu menyangka siapa ahad islamahu pada Islamnya Sayyidina Umar. Islamahu pada masuk Islamnya Sayyidina Umar. Walakin nabiyu tetapi bermula Nabi Muhammad qabilu islamihi. Roja'u ini bukan menyangka ya, berharap ya. Roja'u berharap siapa ahad islamahu pada masuk Islamnya Sayyidina Umar Tetapi bermula Nabi qabilu islamihi itu menerima keislaman Sayyidina Umar. Qala berkata siapa Nabi Muhammad itu kayaknya bukan qabila ya. Itu ada ya. Ada ya-nya ya? Hah? Itu sebenarnya kayaknya la ala shawab itu sebenarnya kayaknya qobla ya. Tetapi bermula Nabi Muhammad qobla islamihi di dalam sebelum masuk Islamnya Sayyidina Umar. Qala itu berkata siapa Nabi Muhammad, Allahumma ya Allah, a'azza kukuhkanlah siapa engkau al-islama pada agama Islam bi Umaro dengan Umar. Fahasolat maka hasil
lahu kepada Sayyidina Umar apa barokatu dakwatir rasuli, apa keberkahan doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya walaupun kan ada cerita tersendirinya kan, ketika Sayyidina Umar itu kan mendengar siapa? Sayyidina Umar itu mendengar ponakan atau apa ini? Apa anaknya? Ponakan Sayyidina Umar itu sedang membaca Al-Quran. Ya, tapi di sini selain dari itu, bahwasanya Nabi Muhammad sebelum Sayyidina Umar itu masuk Islam, Nabi Muhammad pernah qola, di sini maksudnya berdoa ya. Nabi Muhammad itu pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Nabi Muhammad memohon kepada Allah agar Islam ini menjadi mulia, ya, menjadi lebih mulia, ya, dengan bantuan tenaganya Sayyidina Umar. Akhirnya karena berkahnya doanya Kanjeng Nabi, keberkahan doanya Kanjeng Nabi, akhirnya Sayyidina Umar juga masuk Islam. Wallahu alam bisawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.